Bogor. Kok mengambil otoritas orang lain yang bukan dia. Jadi dia abuse of power. Kalau dalam KUHP-nya dia kena pasal 421 KUHP. Jokowi kenapa nggak dipersoalin di kerumunan? Anaknya Jokowi, Gibran, pilkada di Solo nggak dipersoalin. Kemudian Imlek di PIK nggak dipersoalin. Kemudian si Ahok sama si Refli, ya untuk konteks yang ulang tahun, kumpul-kumpul, kok nggak dipersoalin. Dan banyak tempat lain yang mengadakan kerumunan-kerumunan nggak dipersoalin. Nah harusnya konsisten di situ. Saya nggak mau diadili sebelum mereka juga diadili. Begitu dong. Dasarnya apa saya ngomong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton audio dimanapun berada, Mimbar Tube ya, silakan. Biasanya sih ada teman-teman yang copy paste video ya, tapi nggak apa-apa. Dan biasanya di tontonan kita juga tergabung antara Bazar RP dan juga Bazar Ikhlas ya. Nah ini biasanya pertarungan seru nih, sengit. Apalagi kalau sudah bahas tentang Habib Rizik Syihab. Nah, di samping saya ada pakar hukum yang sudah ternama, terkemuka, ya, insya Allah di dunia dan juga insya Allah juga di akhirat nanti, ya, masuk surga insya Allah ya. Insya Allah, Allahu Akbar. Yaitu Prof. Egy Sujana. Ya, Mastal namanya, Profesor Egy Sujana Mastal. Mastal. Itu kakek saya. Oh, pakai. Asal dari mana? Sumedang. Bapak saya Pamanukan. Jadi USA, Uran Sunda Asli. Di Sumedangnya. Sunda Asli. Nah, berudak ya enggak? Ya, ini nanti Sunda itu. Tenanaon, ngerti. Nah, kita bahas tentang ini. Salah satu hal yang unik itu adalah Habib Rizik Syihab itu diperkarakan dalam kasus swab rumah sakit umum, yang itu sebenarnya kan hak privasi seseorang untuk merahasiakan kan? Atau seperti apa sih sebenarnya? Kalau Bang Egy tahu sendiri tentang kasus yang rumah sakit Umi terlebih dahulu. Dalam konteks kasus RSUMI di Bogor ya, setelah saya kan tinggal di Bogor, itu akar masalahnya itu wali kota Bogor justru yang mengekspos, yang mempersoalkan. Mestinya logika akal benar, saya nggak mau pakai akal sehat atau akal benar. Yeah. Wali kota itu syukur dengan Habib Rizik, memeriksakan dirinya sendiri, kemudian dia bayar sendiri. Kok malah dijorokin atau dipersekusi menjadi satu kondisi dia bikin kebohongan atau ujar kebohongan. Dasarnya saya tahu itu pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Sanksinya berat loh, 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Lebih ringan korupsi ya berarti ya? Iya. Kalau korupsi 20M itu kan 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Karena itu ini satu kezoliman tersendiri secara etika pejabat dengan rakyatnya. Whatever Habib Rizik tinggal di mana, tapi ketika dia periksa di Bogor, dia harus jadi anggap warga Bogor. Dalam pengertian, dia harus diayomi oleh pejabat setempat dong. Betul. Nah, itu problem pertama. Keduanya, sampai karena itu diadili, ya ini nggak proporsional. Kenapa tuh Pak? Karena undang-undang tentang kesehatan itu tidak ada pidananya. Apa yang mau dipidanakan? Dalam pengertian orang meriksa kok, dan juga dia dokter di rumah sakit itu mampu untuk menyembunyikan dalam pengertian data-data pasien. Itu kan otoritas dari Rumah sakit dan juga pribadi pasien ya berarti? Iya, itu namanya otoritas yang diberikan. Kayak di pengadilan otoritas hakim, ada otoritas jaksa, ada otoritas advokat gitu. Nah ini otoritas rumah sakit janganlah dirampas gitu loh, kemudian diadili. Apa? Jadi pertanyaan seriusnya,
wali kota Bogor dia rek naon cek Sundana. Ya, apa yang mau dicari dari Habib Rizik? Kebohongan apa? Bagaimana mungkin ulama bohong? Orang itu menyangkut dirinya sendiri kok. Kalau dia menyatakan dirinya sehat karena memang dia merasa sehat, bohongnya di mana? Gitu. Bohongnya di mana? Oleh karena itu di dalam kesempatan ini harus disadari dengan baik ya bahwa tidak pada tempatnya Habib Rizik diadili dalam konteks rumah sakit Umni ini. Ya. Justru yang harus jadi terdakwa, harus jadi tersangka, kemudian terdakwa itu wali kota Bogor. Kok mengambil otoritas orang lain yang bukan dia. Jadi dia abuse of power. Kalau dalam KUHP-nya dia kena pasal 421 KUHP. Apa isi pasal 421 KUHP? Seorang pejabat atau pegawai negeri, apa kontaknya kepada pemerintahan ya, yang memerintahkan sesuatu dan atau membiarkan sesuatu dipidana 2 tahun 8 bulan. 2 tahun. Iya, kalau saya lawyernya ditunjuk Habib Rizik untuk sikat wali kota, lawan itu. Sama ini nih, sebelum Gitu. ternyata ada 11 dakwaan yang menurut informasi yang kita terima dari sidang-sidang berlanjut kepada Habib Rizik Syihab plus 6 terdakwa lainnya dengan total 16 tahun penjara. Lama juga ya? Ya. Termasuk kasus yang paling menyorot itu ada kerumunan Petamburan dan juga kerumunan Megamendung. Nah, menurut Prof. Egy sendiri, apakah itu kerumunan atau seperti apa sih sebenarnya? Apa memang layak dihukum atau tidak? Habib Rizik sendiri. Saya nyatakan secara tegas menurut ilmu hukum. Kasus Habib Rizik dalam konteks kerumunan tidak bisa dipidana. Kenapa? Karena telah terjadi nebis in idem. Apa bukti nebis in idemnya? Habib Rizik sudah diadili pakai konstruksi administratif. Apa administratifnya itu? Bayar denda. Nah, menurut ilmu hukum, seseorang tidak boleh diadili 2 kali dalam kasus yang sama. Masa dia dipidana juga kena 50 juta, terus dia dipidana lagi untuk kena kerumunan? Itu kan pasal yang beda. Tapi kadang-kadang ilmu politik itu bisa merubah ilmu hukum tuh. Enggak, tidak boleh begitu. Tidak ada superior ilmu, tidak ada. Ilmu itu basis berpikirnya objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Ini basis ilmu. Ini koridornya apa? Hukum. Apa? Kerumunan. Kerumunan tidak ada bisa dipidana karena ada klausulnya untuk secara administratif, namanya didenda. Jelas? Ya. Masa ente udah didenda, dipidana juga, dikurung juga? Hukum mana yang membenarkan gitu? Belajar di mana itu? Jaksa, polisi, maafkan saya tidak bermaksud saya ini. Tapi kok kayak nggak ngerti ilmu hukum. Itu ada di pasal 76 KUHP juga ada yang menyatakan nebis in idem itu. Dan jadi tidak boleh karena sudah dipidana. Itu satu dulu. Yang kedua, sebagai gabungan pasal-pasal yang jadi kayak ada 11 ya, termasuk undang-undang ormas. Iya. Itu juga tidak dibenarkan secara konstruk ilmu. Setiap hari ilmu hukum pidana. Kenapa? Karena penggabungannya itu berbeda dalam jurisdiksi, berbeda dalam koneksitasnya. Misalnya administrasi tadi denda, ya. Kemudian pidananya Habib sekarang di penjara. Kemudian FPI-nya dibubarkan. Padahal belum dibubarkan waktu itu kan? Iya. Terus kan dibubarkan. Terus tambah lagi pembunuhan yang 6 syuhada. Ini acak adut jadi satu gini nggak bisa, koneksitasnya apa gitu. Orang itu dalam ilmu hukum pidana mesti on the track. Lu salahnya apa? Pasalnya mana? Gitu. Jadi nggak bisa main gebah
lu salah, lu kena ini, lu kena pidana juga, lu kena administrasi juga, organisasi juga dibubarin. Ya nggak bener dong, ini di mana negara begini? Berarti ini proses hukum yang sedang berlangsung terhadap Habib Rizik Syihab dan juga plus 6 terdakwa ini atau proses hukum yang betul-betul berkeadilan atau seperti apa sebenarnya? Yang pasti ini satu kondisi objektif fakta adanya kezoliman dari rejim penguasa. Zolim mereka ini. Zolim itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini kezolimannya itu di sini, ya, menciptakan kondisi Habib Rizik jadi target. Habib Rizik jadi tidak berdaya. Habib Rizik menjadi satu pesakitan. Habib Rizik asumsinya bahkan sudah ada target harus dipenjara sampai tahun 2026 misalnya. Ada isu-isu kayak begitu. Saya nggak percaya yang begitu-begitu. Cuma yang saya lihat fakta. Kenapa Habib Rizik diperlakukan seperti ini? Jahat ini menurut saya. Ya. Nah, sisi lain, maafin saya tidak bermaksud nasihatin Habib Rizik. Sisi lain, perlawanannya mestinya tidak begini. Kalau saya, perlawanannya jangan minta sidang offline, tidak mau online. Nggak ada substansinya antara online dan offline. Sama-sama diadili, ngapain? Yang benar perlawanannya adalah Habib Rizik harusnya saya tidak bersalah, saya tidak melakukan tindak pidana, saya tidak melakukan tindak pidana sebagai satu kondisi yang objektif untuk keadaan yang betul-betul memaksa Habib Rizik menjadi satu kondisi yang dipidana begitu loh. Oleh karena itu di dalam kesempatan ini saya himbau saudara sahabat saya lebih tua dari Habib Rizik ya, dipanggil saya Bang Bes katanya. Harusnya kan, harusnya kan orang Sunda kan? Orang Sunda harusnya kan. Iya, nggak apa-apa. Maka dari kesempatan ini yang paling utama adalah lawan secara proporsional untuk tidak mau diadili, misalnya begitu. Nah kesempatannya ada di eksepsi sekarang. Nggak mau offline kayak mau mana, jangan Habib malah menawarkan diri seperti saya. Kalau offline saya mau, harusnya tolak semua, kan tidak pada tempatnya dia mengadili itu, gitu, tidak pada tempatnya. Maka untuk itu harusnya ada perlawanan begitu, sebagaimana Habib waktu sebelum pulang dari Mekah mau revolusi, betul-betul revolusi. Jangan meleot jadi revolusi akhlak dong, jangan revolusi betul. Itu baru top perlawanan. Tapi segini pun saya bangga dengan Habib Rizik. Dia imam yang kita banggakan. Cuma sisi lain, menurut strategi perlawanan tidak tepat menurut saya. Karena dia nggak bersalah kok. Dia nggak ada pidana yang dilakukan. Kenapa terus jadi dicampur aduk kayak begini? Jelas. Harusnya dia tidak mau offline pun sekalipun dia tidak mau. Ini ternyata lebih wow ya jawabannya ya. Prof Egy berharap justru harusnya tidak ada sama sekali persidangan ini kan? Iya. Gitu. Kan saya lihat di eksepsinya. Di eksepsinya kan Habib udah bongkar diskriminatif hukum yang terjadi, yang merupakan satu kondisi objektifnya, bahwa Jokowi kenapa nggak dipersoalin di kerumunan? Anaknya Jokowi, Gibran, pilkada di Solo nggak dipersoalin. Kemudian Imlek di PIK nggak dipersoalin. Kemudian si Ahok sama si Refli, ya, untuk konteks yang ulang tahun, kumpul-kumpul, kok nggak dipersoalin. Dan banyak tempat lain yang mengadakan kerumunan-kerumunan nggak dipersoalin. Nah harusnya konsisten di situ. Saya nggak mau diadili,
sebelum mereka juga diadili. Begitu dong. Dasarnya apa saya ngomong? Pasal 27 ayat 1 UUD 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Masa gara-gara anak presiden jadi kecuali? Masa presiden jadi kecuali? Nggak ada. Ini pasal 27 ayat 1 UUD 45 udah kita sepakati sebagai undang-undang dasar. Terus tiba-tiba ada model Mahfud MD mengatakan, oh demi kemaslahatan masyarakat undang-undang boleh dilanggar. Aduh, dari mana logikanya? Coba baca surat Al-Maidah ayat 32. Membunuh seseorang saja tanpa ada alasan yang jelas sama dengan membunuh seluruh manusia. Al-Maidah itu di mana kemaslahatannya? Di mana kemaslahatan buat rakyatnya? Baca dong Al-Maidah. Bahkan ini sudah dipajang di beberapa terminal-terminal atau halte-halte bus di Belanda. Ayat ini, kok kita yang mayoritas muslim nggak paham? Kok main-main gampang-gampang aja? Bahkan diskresi berlaku cuma sehari. Bagaimana diskresi berlaku sehari? Cuma untuk buat Habib Rizik waktu pulang dari bandara, terus besoknya nggak berlaku. Emangnya siapa yang hukum? Emang lu siapa begitu loh? Hukum bukan lu yang bikin. Hukum itu yang buat di Indonesia adalah Presiden dan DPR, bukan Menko Polhukam. Enak aja diskresi gitu. Ngerti? Oh, ngerti. Ya, jadi jangan gitu. Nah, tolonglah Habib Rizik, udah capek berjuang masuk penjara ya. Saya hanya bisa bantu doa dan juga pembelaan kalau diperlukan. Maka sudi kiranya lawan, jangan tanggung-tanggung. Lawannya itu dan proporsional harus benar, jangan ngikuti irama mereka dong. Ini Saya kira begitu. Ini gayanya Bang Egy luar biasa ya teman-teman semuanya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih Prof. Amin. Sudah ditampil di saluran YouTube kita. Insya Allah teman-teman biasanya sih kalau sudah tampil di mimbar tub itu biasanya akan di copy paste biasanya. Insya Allah. Disebar. Nggak apa-apa, kita tidak akan ada copyright teman-teman semuanya, silakan. Ya, mau disebar kemana-mana agar kebenaran itu tersampaikan, keadilan itu terbuka semuanya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.